berharap bisa selalu seperti ini. Setiap hari merasakan bahagia dan gak akan bertengkar lagi. Bener ya, tapi janji kalau lo ada apa-apa, lo langsung telepon gue. Dennis, tolong aku, Nis, cepetan pulang. Suci mau bakar aku hidup-hidup. Suci mau bakar lo hidup-hidup? Bukain! Aduh, ada apa lagi sih? Ampun deh. Tolong! Tolong kebakaran! Tolong! Tolong kebakaran! Mel! Amal! Aduhnya di mana Amal? Apinya mana katanya kebakaran? Dennis, tolong aku, Nis. Suci udah coba bakar aku hidup-hidup dalam kamar itu, Nis. Dia ngunciin aku di dalam. Suci! Suci! Kalian udah pada pulang? Suci, lo ngapain di sini? Aku lagi pengen banget makan sate, Mas. Aku lagi ngidam pengen makan sate. Tadinya sih aku pengen minta bantuan Amelia, cuma pintu kamarnya dikunci. Jadi aku nggak mau ganggu dia. Ya udah aku buat aja sendiri. Kamu bohong, Suci. Kamu udah ngunciin aku, kan? Mel, ngapain aku bohong? Lagian kalau aku ngunci kamar kamu, sekarang kenapa kamu bisa keluar? Suci, kamu nggak mari-kemari? Kenapa ya nggak bakar sate di luar? Kenapa masih di dalam? Tante, asapnya tuh bikin aku sesak napas. Tadinya sih aku pengen bakar di luar. Cuma kan aku lagi hamil. Jadi aku bakar di sini aja. Udah yuk, gue bantuin yuk. Suci udah ngerencanain semua ini. Pinter juga dia sekarang. Aku harus cari cara untuk balas dendam sama dia. Suci, besok-besok kalau lo butuh apa-apa, lo bilang gue aja ya. Gue pikir ngidam itu orang zaman dulu aja. Ternyata lo ngalamin juga. Aku pengen yang terbaik buat anak yang aku kandung, Mas. Aku pengen anakku nanti sehat dan nyaman di masa depan. Kamu tahu Suci nggak sehat. Kenapa kamu nggak bawa dia ke psikiater aja? Gue udah gak ada waktu lagi untuk ngedebatin hal gak penting kayak gini. Mas, Pak Bayu. Apa kabar kamu, Nit? Saya baik-baik aja, Pak. Bapak sendiri gimana? Nita, kenapa sih kamu bersikap seperti ini? Saya kan di sini cuma sebagai asisten Bapak. Jadi sudah selayaknya saya bersikap seperti asisten lainnya. Itu kan mau Bapak. Nita, maksud kamu apa sih? Kenapa sih Nita jadi kayak gitu? Aku pas lah ngomong, apa aku udah ngelakuin kesalahan sama dia?
kenapa dia jadi berubah semenjak aku datang ke rumahnya dan minta izin sama orang tuanya. Amel, kamu harus berusaha meyakinkan Suci. Kalau Suci itu butuh pemeriksaan yang lebih layak. Ya tapi gimana lagi Pak caranya? Sekarang si Suci sialan itu udah berhasil ngambil hatinya Dennis dan Dennis tuh pengen percaya sama Suci, Pak. Papa akan bilang sama keluarga Darwin, kalau Suci itu harus dibawa lagi ke psikiater kenalan Papa. Nanti psikiater akan ungkapkan kalau Suci itu tidak gila. Dan akan diumumkan di depan semua keluarga. Iya, tapi sekarang gimana caranya supaya Dennis bisa percaya lagi sama aku, Pak? Itu tugas kamu. Papa yakin kalau kamu bisa. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku harus ngelakuin sesuatu supaya Dennis bisa percaya lagi sama aku. Dan dia percaya kalau Suci itu nggak gila. Mas Dennis, ngapain sih ngajakin aku kesini? Nanti ruangan ini bakal gue beresin dan bakal jadi ruangan baik kita. Ya bener, Mas. Mas Dennis gak bercanda kan? Ya enggak lah. Wah. Ade apa nih kalian berdua kok ada di sini? Oma, aku bilang sama Suci, ruangan ini bakal jadi kamar bayi kita. Aku ngelakuin ini supaya dia punya kesibukan. Jadi lupa dia sama penyakitnya. Ide bagus banget tuh Dennis. Oma girang kalau Dennis perhatiannya penuh bakal Suci. Ini baru namanya berita. Eka harus segera memberi laporan kepada Amelia. Aku ajak Nita makan aja deh. Nita lagi di mana ya? Kok handphonenya nggak aktif? Nit, sendirian aja. Kenapa nggak ngajak kita kalau mau makan siang kita temenin ya? Mama Net. Ya tahu, Eka baru aja ngeliat Suci kemarin sama Dennis membersihkan gudang. Dan dia tahu apa yang Eka dengar? Eka dengar rencananya mereka mau jadikan gudang itu untuk kamar bayi Dennis dan Suci kemarin. Apa? Ya harus mempertahankan haknya. Ya sebagai istri pertama dan dia lagi hamil. Sudah sepantasnya Dennis memperlakukan dengan cara yang sama. Ya, Mama Net bener. Ya udah aku ngomong sama Dennis sekarang juga. Suci, lo seneng kan? Seneng, Mas. Makasih ya. Lo kenapa, Mel? Dennis, dulunya aku percaya kamu bisa jadi suami yang baik untuk istri kamu. Tadinya aku percaya kamu bisa bersikap adil sama istri kamu. Tapi ternyata aku salah ya, Nis. Amel, lo kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu sama gue? Kamu tuh sekarang udah mulai gak peduli sama aku. Kamu tuh inget gak sih? Aku nih istri kamu, Nis. Tapi kamu malah lebih perhatian sama Suci. Kenapa, Nis? Apa karena kamu mengira dia masih labil, gitu? Asal kamu tahu ya, Nis. Suci tuh gak gila. Dokter sendiri kan yang bilang, catatan pasien udah gak ada. Suci udah gak gila. Terus masa dia tiba-tiba sakit jiwa lagi? Cukup, Mel. Nis, lepasin. Nis! Lepasin, Nis! Maksud lo apa sih? Ngomong kayak gitu di depan Suci? Aku tahu, Nis. Kamu tuh cinta sama Suci melebihi siapapun. Aku tahu kok. Tapi aku ini kan juga istri kamu, Nis. Dan aku ini mengandung bayi kamu, Nis. Kamu inget gak sih? Kenapa kamu sampai kasih dia keistimewaan dengan memberikan kamar khusus untuk bayi dia? Gue ngelakuin itu karena dia lagi gak sehat. Gue berusaha untuk ngelupain dia dari penyakitnya. Tapi Dennis... Mel, lo inget kan? Dokter udah ngelurusin dia tes. Dan lo juga inget kan? Dia bilang ada beberapa masalah sama Suci. Jadi tolong, jangan bahas rumah sakit jiwa depan dia. Gue serius. Dennis, tapi aku ini kan istri pertama kamu, Nis. Lo juga harus inget, kandungan Suci lebih tua sebulan daripada kandungan lo.
Apalagi ditambah dengan keadaan Suci lagi kayak gini. Kalau kamu tahu Suci nggak sehat, kenapa kamu nggak bawa dia ke psikiater aja? Gue udah gak ada waktu lagi untuk ngedebatin hal gak penting kayak gini. Lagi pula pihak rumah sakit udah bilang kalau dia gak berbahaya. Itu udah cukup buat gue. Sekarang gue mau kantor. Nis. 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 Misi, apa boleh saya nemenin Nita makan siang? Oh iya, silakan Pak Bayu. Kalau ya. begitu kami cari meja yang lain aja. Yuk. Nit, sebenarnya ada masalah apa sih? Kalau ada masalah kamu ngomong dong sama aku. Nita, tunggu. Nit, maafin aku ya, kalau udah bikin kamu sedih. Tapi sebenarnya ada apa sih nih? Aku nggak tahu kenapa kamu jadi kayak gini. Kenapa sih Mas Bayu selalu pura-pura nggak tahu? Aku tuh cinta sama kamu, Mas. Sial, kenapa sih aku harus sayang sama kamu? Nita, kamu tahu kan? Aku juga sayang sama kamu. Aku juga suka sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa sekedar suka. Aku belum bisa cinta sama kamu. Kamu harusnya tahu. Aku nggak pernah jatuh cinta sebelumnya, Nit. Aku selalu dikecewakan. Dan itu bikin hatiku hancur berkeping-keping. Jadi seenggaknya aku mohon sama kamu. Beri aku waktu. Beri aku kesempatan untuk buka hati aku buat kamu. Buat apa kalau Mas Bayu nggak sayang sama aku? Tapi ya udah, kalau emang itu mau kamu, aku akan terima semuanya sampai Mas Bayu tahu apa arti cinta sebenarnya. Nita! Kalau sate masakannya Suci, makan gue bisa lahap, nambah terus. Aku mau bisa aja. Emang bener kok. Cantik, boleh nggak minta tolong kecapnya lagi? Ya, kecap manisnya habis Oma buat bikin sate ini. Tapi Suci cari dulu ya di dapur, siapa tahu aja ada. Nanti kalau ada, Suci bikinin sambal kecap buat Oma, ya? Iya. Ya, aku akan bantuin kamu di tes itu. Tapi pertama kamu harus kelihatan gila dan berbahaya sekarang juga. Oma, biar aku bantuin Suci ya cari kecap buat Oma. Jadi kamu mau coba-coba buktiin ke semua orang kalau kamu nih gila ya, Suci. Terus kamu bisa balas dendam sama aku, gitu kamu pikir? Asal kamu tahu aja ya, Ci. Hari ini tuh mood aku lagi nggak enak banget. Aku lagi pengen bantuin kamu, Ci. Jadi aku akan bantu kamu dapetin apa yang kamu mau. Aku akan bantu kamu kelihatan sinting, jadi kamu bisa balas dendam sama aku. Mel, jangan Mel. Amel! Ah! Aduh, tanganku luka. Aduh, mana tanganku sakit. Ya ampun, Amel. Tangannya kenapa? Amelia,
Tangan kamu kenapa? Aku nggak tahu, tiba-tiba aja Suci menggores tangan aku pakai pisau. Oma, Suci, kamu mari. Ya jangan jadi deket sama Eka. Ya, hah? Pergi. Cantik. Pisaunya Oma yang pegang ya sayang. Papi, Suci kamu kemari belum sembuh, sekarang juga dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa, coba. Tante, aku tuh nggak ngelakuin apa-apa. Amelia sendiri kok yang ngegores tangannya. Gak ada yang salah sama diri aku kok, Tante. Kalau kamu emang ngerasa diri kamu nggak apa-apa, berarti kamu nggak keberatan kan kalau kamu diperiksa lagi ke rumah sakit jiwa? Mama Lia, lu kalau ngomong tuh pakai otak ya. Nah dokter aja setuju kalau si Suci pulang karena dia emang gak gila. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kita harus cari solusi yang terbaik buat Suci. Dan yang pasti, saya tidak mau kalau Suci kembali lagi ke rumah sakit jiwa. Oh, oke Om. Ya udah, kita bawa aja Suci ke klinik Rahayu. Di situ ada psikiater bagus yang papaku kenal. Lu jahat amat sih jadi orang. Yang ada juga bapak lu bawa lu ke rumah sakit jiwa. Paham? Tapi Oma, ini kan untuk kebaikan Suci juga. Betul sekali, Mami. Mami mau bertanggung jawab kalau Suci kemari sewaktu-waktu bisa kumat seperti ini. Eka nggak mau. Apa yang dikatakan Anet itu benar, Bu. Nggak ada salahnya kalau kita membawa Suci ke sana. Amelia pasti sedang merencanakan sesuatu sama aku. Kamu tahu kenapa aku melakukan itu? Hah? Aku tahu kok. Kamu mau bawa aku ke psikiater dan buktiin kalau aku ini nggak gila. Pinter sekali. Halo, Dennis. Papi ada kabar baik buat kamu. Ada apa, Pi? Papi sudah memutuskan untuk membawa Suci ke salah seorang psikiater ternama di Indonesia. Dan kebetulan, dokter psikiater itu teman dekat dari Farhan. Atas bantuan Pak Farhan dan Amelia, kita tidak harus masuk dalam daftar tunggu. Aku juga ikut, Pi. Tapi kayaknya aku agak telat karena di sini masih banyak kerjaan. Aku minta tolong aja, Pi. Tolong jaga Suci ya. Jangan biarin dia sendirian. Papi janji, Papi akan menjaga Suci. Kamu tenang aja ya. Makasih ya, Pi. Berkas ini yang harus ditandatangani Mas Bayu. Mita. Mas Dennis? Lihat, ini ada berkas-berkas yang harus ditandatangani Mas Bayu. Iya. Pak Bayunya ada di dalam kok. Mas, berkas-berkas yang harus lo tanda tanganin udah gue sini tanya. Thanks ya, Dens. Tadi dia nangis kenapa sih? Baik-baik aja kan? Oh, mungkin dia lagi ada masalah sama keluarganya. Ya udah, ntar biar gue cari tahu ya. Jangan lupa tanda tangannya. Amelia berhasil meyakinkan keluarga ini untuk bawa aku ke psikiater. Jadi dia bisa buktikan sama semuanya kalau aku ini bohong. Tapi untuk bawa aku ke sana, pertama Amelia harus buktiin dulu kalau aku ini emang masih gila. Aku harus cari cara supaya aku gak diperiksa. Tapi gimana caranya ya? Kak Suci kenapa sih? Nggak apa-apa kok, Dik. Hei, Kak Suci nggak bisa bohong dari gua. Dika, tahan kamu kenapa? Oh, ini biasa luka kecil kena waktu di sekolah. Ya ampun Dika, kamu kasihan banget. Aku bantuin perban ya. Udah nggak apa-apa, cuma segini doang buat apa? Dika, di perban itu supaya nggak infeksi. Udah, ikut aku yuk. Gimana ya aku nyusunnya?
loh. Ini kan kamar kakak. Masa Kak Suci nggak tahu naruhnya di mana? Ini kan kamar Amelia waktu pertama kali dia datang. Kamu ingat nggak? Iya. Apaan nih? Kak, ini buat apa sih? Aku udah berusaha membuat Suci kelihatan gila dengan mencampurkan halusinogen dalam makanannya dia, dalam jusnya dia. Enggak kok, ini bukan obat apa-apa. Makasih ya Dika, udah bantu masalah aku. Masalah apa? Anak kecil mau tahu aja. Ini urusan orang dewasa tahu. Ya udah, aku bantu perbentangan kamu ya. Oh, oke deh. Makasih ya. Pelan-pelan, sakit. Dah. Makasih banyak ya. Sekarang Dika mau ke kamar dulu, nyelesain PR. Dah. Dah. Sekarang aku tahu caranya supaya kamu nggak bisa buktiin kalau aku nggak gila. Caranya, aku buktikan kalau kamu juga gila, Amelia. Dita, kamu nangis dan sedih seperti ini. Aku bisa ngerti kok. Aku bisa ngerasain perasaan kamu. Tapi Nit, kamu pasti dikasih tau Mas Dennis kan kalau aku nangis. Terus kamu malu? Kalau sekarang gimana? Hah? Kamu udah gak malu kan? kamu nggak perlu maksain diri kamu untuk tersenyum seperti itu. Mendingan sekarang kamu pulang ya. Aku antar kamu pulang. Nggak perlu. Aku masih banyak kerjaan. Lagi pula aku bisa pulang sendiri kok. Maafin aku, Nin. Aku masih belum siap kasih apa yang kamu minta. Aku udah lupa sama yang namanya cinta. Ya udah. Ya ampun. Berkas-berkas ini kan harus ditandatangani Mas Bayu. Aku kejar nggak ya? Aku udah berhasil membuat semua orang di rumah ini percaya kalau kamu itu masih gila. Kamu tahu kenapa aku melakukan itu? Hah? Aku tahu kok. Kamu mau bawa aku ke psikiater dan buktiin kalau aku ini nggak gila. Pinter sekali. Kamu siap-siap diperiksa ya, Suci. Mungkin hasilnya akan merubah image kamu dan hidup kamu dalam rumah ini. Bukan cuma aku, tapi aku juga akan merubah image kamu di rumah ini. Maksud kamu apa sih, Suci? Ya, kamu lihat aja nanti. Bentar lagi kamu juga tahu kok. Amelia, kamu udah kasih aku obat ini untuk bikin aku gila. Sekarang giliran kamu untuk rasain gimana jadi orang gila. Mas Bayu? Suci, gimana? Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja, Mas. Mas, sekarang aku udah tahu caranya menghadapi Amelia. Dan aku akan menghadapinya. Aku senang dengernya. Tapi kamu harus ingat ya, kamu itu bukan Amelia. Jadi, kamu gak boleh berubah seperti dia. Aku tahu bedanya kok, Mas. Aku udah melewati banyak hal gara-gara Amelia. Permisi. Nita? Suci.
Aku kesini cuma mau ngasih berkas-berkas ini ke Mas Bayu. Makasih ya, Nit. Suci, aku langsung pulang ya. Nita, aku tahu pasti kamu ada masalah. Kamu cerita dong sama aku. Ada apa sih? Aku nggak apa-apa kok, Ci. Aku tahu, pasti kamu ada masalah ya sama Mas Bayu. Iya, Ci. Mas Bayu bilang kalau dia suka sama aku, tapi dia nggak cinta sama aku. Nita, mungkin maksud Mas Bayu bukan seperti itu. Dia hanya ingin mengenal kamu lebih dalam aja. Ya, tapi aku sedih aja dengernya, Ci. Suci, maaf ya, aku harus pulang sekarang. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kalau gitu kamu hati-hati. Salam buat papa sama mama kamu. Maaf Mas, aku ganggu ya? Enggak, masuk aja, Ci. Mas Bayu, aku kesini cuma pengen tanya tentang hubungan Mas Bayu dengan Nita aja. Suci, aku rasa kamu juga udah tahu. Mas Bayu, aku cuma pengen tahu sedikit aja tentang hubungan kalian. Kenapa sih Mas Bayu nggak bisa memberikan apa yang diinginkan Nita, yaitu cinta Mas Bayu? Suci, aku suka sama Nita. Tapi Nita terlalu cepat memaksa keadaan ini. Kayaknya aku rasa bukan itu deh. Mungkin ada hal lain yang mungkin Mas Bayu nggak bisa cerita sama aku. Kamu bener, Ci. Tapi aku nggak bisa bilang ini ke kamu. Karena setelah aku kehilangan kamu, aku udah nggak percaya lagi namanya cinta. Mas Bayu, Nita itu adalah perempuan yang sangat baik. Jadi dia nggak mungkin ngecewain Mas Bayu. Iya, tapi kalau Mas Bayu butuh waktu, aku bisa bilang apa? Aku ngerti kok. Ya udah kalau gitu, aku mau siap-siap dulu ya ketemu sama seorang psikiater. Mau ngapain kamu ke sana? Udah, tenang aja. Aku pasti baik-baik aja kok. Amelia, kamu akan merasakan akibatnya. Kamu akan menerima balasan atas apa yang kamu lakuin sama aku selama ini. Dan atas semua yang harus dialami Mas Dennis dan keluarganya. Mau ngapain kamu di situ? Nggak ngapa-ngapain kok. Tadi botol ini kebuka tutupannya, ya udah, akhirnya aku tutup aja. Sini menipu aku. Hei, Suci, kamu kemari-kemari lama sekali sih. Mami cepet panggil dong Suci, kamu kemari-kemari. Sabar dikit, ngapain, Net? Lu kagak sabaran banget sih jadi orang rese lu ya. Mudah-mudahan aja nanti dokter menyatakan kalau dia tuh belum sembuh, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dengan begitu, rumah ini terbebas dari orang-orang gila. Mami nggak boleh dong ngomong seperti itu. Bagaimanapun juga, Suci itu sudah merupakan bagian dari keluarga ini. Tahu tuh bini lu, nggak sabaran banget jadi orang.
Mudah-mudahan lu yang dirawat di rumah sakit jiwa. Cantik, cepetan dong sayang. Yuk kita berangkat sekarang. Iya, Oma. Suci. Mau apa lagi kamu? Suci, asal kamu tahu ya, kamu tuh harus siap-siap menyerah hari ini. Karena hari ini kamu akan kalah, Suci. Kamu cuma ada 2 pilihan. Kamu pergi ke sana dan kamu harus pura-pura gila supaya semua keluarganya Dennis tahu kalau sama ini kamu nggak bohong. Tapi dengan begitu kamu akan masuk rumah sakit jiwa, Suci. Atau pilihan kedua, kamu harus berusaha buktiin nggak ada yang salah dalam diri kamu. Tapi kalau kamu melakukan itu, semua keluarga Dennis akan tahu kalau sama ini kamu bohong. Jadi apapun itu pilihan kamu, Suci, tetap aja aku yang menang. Dan kamu yang kalah. Kamu ngapain sih di situ kayak orang bego? Senyum-senyum lagi. Kamu tuh tahu nggak sih apa yang bakal kamu hadapin? Kamu akan dinyatakan sebagai orang gila. Kamu akan kembali lagi, Suci. Kembali lagi ke rumah sakit jiwa. Darwin, kita harus tunggu sebentar. Karena dokter psikiaternya masih nangani pasien lain. Nggak apa-apa, Han. Kami siap untuk menunggu kok. Maaf, aku izin ke kamar mandi sebentar ya. Asal dia nggak kabur aja nanti. Jangan lama-lama ya, cantik. Tuh kan udah aku bilang. Aku yang akan menang, Suci. Asal kamu tahu aja ya. Dokter-dokter di sini semua tuh paling dekat sama papaku. Jadi kalau kamu nggak bilang yang sebenarnya, kamu akan dinyatakan sebagai orang gila. Kamu akan kembali lagi, Suci. Kembali lagi ke rumah sakit jiwa. Kamu tuh kenapa sih? Senyum-senyum aja. Kayaknya kamu tuh udah jadi orang gila beneran ya, Ci. Kamu tuh mau masuk rumah sakit jiwa lagi, Ci. Ya udah, bagus lah. Jadi aku lebih gampang memisahkan kamu dari Dennis. Udah, aku mau cari minum dulu. Kamu udah tahu pilihan kamu apa? Aku rasa kamu udah tahu, Ci, apa yang harus kamu lakukan. Amel. Kayaknya aku perhatiin kamu kalau ngomong batuk-batuk gitu deh, Mel. Udah gitu di mobil kamu sampai kehausan, sampai jusnya kamu habisin gitu. Ya, itu sama aja seperti obat yang kamu masukin ke dalam makanan dan minuman aku. Gimana rasanya? Bisa ngerasain sendiri kan? Ngomong apa sih kamu, Suci? Kamu inget gak? Waktu kamu masuk ke dapur. Waktu aku nutup botol minuman jus kamu. Kamu tahu sebelumnya aku melakukan apa? Aku masukin obat yang sama seperti obat yang kamu masukin ke dalam makanan dan minuman aku. Ngomong kosong! Kamu pasti cuma mau bohongin aku aja kan, Suci? Ya kan? Dari mana kamu dapetin obat itu, hah? Ya dari kamu.
kasih pilihan sama kamu. Kamu tahu betul kan efek dari obat ini setelah aku minum obat ini. Dan itu juga yang akan kamu rasain. Sebentar lagi aku akan dites. Dan orang-orang akan lebih memperhatikan kamu karena kamu akan terlihat gila setelah minum obat itu. Aku akan buktikan, Mel, kalau aku ini waras. Suci, kamu tuh... Kenapa? Kamu takut ya masuk rumah sakit jiwa? Makanya, kamu harus batalin aku ketemu sama psikiater itu. Kamu tahu kan efek dari obat itu? Jadi kalau kamu batalin, nggak akan terjadi apa-apa sama kamu. Kamu pernah lihat kan? Aku merasakan efek obat ini. Jadi sebentar lagi kamu akan merasain. Permisi, Pak. Psikiater sudah siap menemui pasien bernama Suci. Cantik, cepetan. Dokternya udah nungguin tuh. Bener ya, Oma? Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau jadi orang gila sendiri? Atau kamu buktiin kalau aku ini waras?